Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, Unit Kerja SMA Negeri 5 Banteng, calon guru penggerak Angkatan 10. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1, yaitu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelum saya memaparkan materi saya, marilah kita mengenal Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau memiliki nama asli Raden Mas Soewardi Sordjaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889, Kadipaten Paku, Alaman, Yogyakarta. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau merupakan pendiri perguruan taman siswa dan merupakan tokoh pemikir yang visioner dan gigih dalam memperjuangkan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Berikut peta konsep demonstrasi kontekstual modul 1.1. Yang pertama, ide atau gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ide atau gagasan pendidikan yang berpihak pada murid terbagi menjadi 4. Yang pertama, trilogi pendidikan. Yang kedua, menuntun anak mencapai kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Dan yang keempat, budi pekerti. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa trilogi pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, Ingarso Suntulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Jadi, seorang guru berperan memberikan teladan yang baik untuk peserta didik, sehingga akan memberikan dampak positif bagi siswa. Misalnya, dengan menerapkan sikap tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan guru dengan hadir ke sekolah dengan tepat waktu, masuk ke kelas sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Trilogi pendidikan yang kedua yaitu Imatya Mangungkarsa, artinya di tengah-tengah membangun motivasi. Jadi, guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan motivasi, harus memiliki energi positif untuk peserta didik. Misalnya, guru memberikan motivasi belajar, apresiasi, bersikap sabar, kekeluargaan, serta menghargai hasil pekerjaan dan usaha peserta didik dengan memberikan pujian. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi, guru harus memberi dorongan, arahan, dan menjadi motivator untuk peserta didik, yaitu bagaimana pendidik dapat menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara tepat dan dapat lebih tekun dalam belajar untuk menggapai cita-citanya. Pemikiran yang kedua yaitu menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidikan itu hanya sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa tumbuh kembangnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kodrat alam, yang merupakan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda dan tentu memiliki cara berbeda bagaimana cara memaknai hidup. Sehingga kekuatan konteks sosial kultural masing-masing daerah juga dapat berpengaruh, serta dapat diselaraskan dengan proses pembelajaran yang diperoleh anak, menyerap nilai-nilai luhur yang dapat diimplementasikan di sekolah. Misalnya, nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan seperti nilai Sirina Pace, Abulo Sibatan, dan budaya Tabe. Jika diterapkan dalam lingkungan sekolah, nilai yang terlihat seperti sikap menghargai, toleransi, gotong royong, dan nilai budaya yang lainnya. Kodrat yang kedua yaitu kodrat saman, berkaitan dengan isi dan irama, yaitu kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Cara belajar anak di abad 21 jauh berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Di era sekarang ini, anak bahkan lebih menguasai teknologi dibandingkan orang tua dalam menggunakan media digital. Nah, peran pendidik di sini harus tetap menyaring pengaruh dari luar dan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun
Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, dan anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, pemikiran yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajar, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang mudah dipahami oleh anak karena anak sudah mendapatkan pemahaman lain sesuai dengan apa yang pernah dipelajarinya. Jika guru masih dominan dalam pembelajaran, maka secara tidak langsung guru tersebut telah mengambil hak anak. Selanjutnya, pemikiran yang keempat yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Beliau juga mengartikan perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya. Dalam budi pekerti, taman pendidikan pertama seorang anak adalah keluarga yang dapat menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial, karakter baik bagi anak dan dilanjutkan dengan pendidikan formal yaitu sekolah yang menjadi penyempurna untuk melatih kecerdasan budi pekerti yang dimiliki oleh anak sehingga anak kelak dapat hidup dalam masyarakat. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri maupun orang lain. Selanjutnya, alasan kontekstual tentang penerapan ide atau gagasan. Ada beberapa alasan kontekstual. Yang pertama, guru memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, dapat membangun karakter kolaborasi kritis dan komunikatif peserta didik. Dan yang terakhir, mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk pada hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan. Guru harus bisa menjadi teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif untuk peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada murid senantiasa berusaha memberikan fasilitas kepada murid, salah satunya dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik murid. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melakukan asesmen diagnostik pada murid. Penerapan selanjutnya, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik siswa dan mendorong siswa untuk terus dapat terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penerapan selanjutnya adalah belajar sambil bermain, menjadi alternatif agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan dapat diterima. Misalnya, memberikan kuis berbasis games, membuat karya secara kolaborasi sehingga memberikan pengalaman positif dan belajar untuk peserta didik. Di dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentu saja memiliki tantangan tersendiri, tetapi di balik tantangan tersebut terdapat solusi yang bisa ditawarkan. Tantangan yang pertama yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal. Yang kedua, tenaga sumber daya manusia, guru profesional yang kurang memadai. Yang ketiga, orang tua yang memandang anak harus pintar dalam semua bidang. Dan solusi yang ditawarkan untuk setiap tantangan, yang pertama, refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. Yang kedua, mengikuti kegiatan pengembangan diri. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi antara guru dan orang tua. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pendidikan berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.